Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyah wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ikhwati dan akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Walillahil hamdu wal minnah. Segala wujud karunia dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lalu menyempurnakan penciptaan, yang menciptakan kita kemudian memberikan petunjuk. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sungguh sangat berharga bagi kita untuk bisa bermajlis, untuk bisa menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan majlis-majlis ilmu, mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawasi bil haq dan tawasi bis sabar, dan juga menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita semua, yang merupakan kewajiban kita bersama yang tidak akan pernah berakhir hingga berakhir nafas kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita di pagi hari ini sederhana saja, al-huznu wa ilajuhu ala daw'il kitabi was sunnah. Kesedihan dan cara mengatasinya berdasarkan tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tema yang kita bahas hanya pada persoalan yang berkaitan dengan kesedihan, atau yang dalam bahasa Arab bisa terwakili dengan dua bentuk kata, huznun atau hammun, seperti yang ada dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya ham dan huzn. Ham dan huzn ini keduanya adalah rasa sedih, tapi para ulama menjelaskan bahwa hammun adalah dhiqun nafsi wa ghammun fihi, rasa hati yang sempit, rasa hati yang gundah, yang berkabut. Lima yatawaqqa'uhul mar'u fil mustaqbal, akibat seseorang itu membayangkan, memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Itu disebut dengan hamun. Jadi kalau orang bersedih, berduka karena dia memikirkan apa yang akan terjadi nanti, gimana saya, gimana anak saya, ya, gimana kehidupan saya, gimana rezeki saya, itu ham. Tapi kalau huznun, dhiqun nafsi wa ghammun fihi, lima yufakkiruhul mar'u fima madha, rasa sempit dalam hati, gundah gulana, kabut yang menyelimuti pikiran seorang hamba akibat dia memikirkan, mengingat-ingat sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dua-duanya masuk dalam kategori kesedihan.
Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan Allah, kenapa kita membahas tema yang begitu sederhana ini? Karena meskipun topik ini sangat sederhana, tetapi kesedihan memiliki efek dan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau tidak, Allah tidak akan menegur nabinya. La yahzunkal ladzina kafaru, dalam satu peringatan, dalam peringatan yang lain, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna. Allah menegur Nabi, jangan engkau dilanda oleh kesedihan wahai Muhammad akibat orang-orang kafir. Jangan engkau dilanda kesedihan wahai Muhammad akibat orang-orang yang mudah kembali kepada kekafiran. Allah menegur Nabi untuk jangan bersedih, karena kesedihan yang berlarut-larut itu akan mempengaruhi banyak hal-hal penting dalam kehidupan kita, akan bisa menimbulkan kerusakan dalam kehidupan kita, dan akan bisa banyak menyebabkan terjadinya kehancuran pada nilai-nilai keduniaan kita, bahkan juga nilai-nilai akhirat yang ingin kita capai dalam kehidupan di dunia ini. Dunia akhirat kita terancam kalau kita menjadi pribadi yang mudah dirundung oleh kesedihan. Oleh sebab itu, tanda orang-orang yang beriman, tanda para wali Allah, ala inna awliya Allahi la khufun alaihim wa lahum yahzanun. Tanda wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu orang yang tidak pernah dibuat susah oleh rasa takut, tidak pernah dibuat susah oleh perasaan sedih. Maka huzn atau ham, kesedihan ini bukan perkara yang ringan dalam kehidupan seorang hamba. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama wanita yang namanya sedih, ya, orang sekarang bilang galau, bad mood dan sejenisnya. Itu perkara-perkara yang sepertinya sederhana, tetapi banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul karenanya. Di antaranya banyak munculnya penyakit-penyakit kejiwaan yang berpengaruh pada kehidupan seseorang, merusak pribadi dan kehidupan seseorang akibat perasaan sedih yang dibiarkan bertumpuk-tumpuk. Karena kesedihan yang bertumpuk-tumpuk akan bisa menimbulkan depresi, akan bisa menimbulkan paranoid, rasa takut berlebihan. Bahkan banyak pakar ilmu kejiwaan mengatakan penyakit psikopat, di mana seseorang merasakan kegembiraan akibat menyakiti orang lain, itu juga diawali oleh rasa sedih, rasa sakit dan depresi yang dialami seseorang secara pribadi. Jadi akibat dia itu banyak dicela, banyak disudutkan, ya, banyak dikecilkan, banyak dianiaya di masa kecilnya, tumbuh perasaan antipati terhadap orang lain, ingin membalas dendam kepada orang lain, tumbuh sikap ingin menyakiti orang lain, akhirnya bersenang-senang dengan menyakiti orang lain. Jadi banyak sekali penyakit kejiwaan yang itu bukan pembahasan kita pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, yang diakibatkan oleh rasa sedih yang dibiarkan menggelantung nyaman di dalam hati kita. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesedihan dalam kehidupan manusia itu pada dasarnya adalah hal yang lumrah. Artinya manusia mengalami kesedihan itu tidak salah. Bahkan Rasulullah di dalam masa-masa hidupnya ada tahun kehidupan Nabi yang di para ulama ahli sejarah menyebutnya sebagai amul huzni, ya, tahun kesedihan. Wafatnya Abu Thalib yang gagal beliau islamkan, wafatnya Khadijah di tahun yang sama radhiyallahu taala anha, itu menjadi tahun penuh kesedihan bagi Nabi. Nabi sendiri bersedih, yaitu hal yang normal. Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis ketika beliau menangis dan diingatkan oleh sahabatnya, kenapa engkau menangis ya wahai Rasulullah? Al-ainu tadma, mata boleh bercucuran air mata. Wal qalbu yahzan, hati boleh dipenuhi dengan kesedihan. Walakin la aqulu
illa ma yardallahur rahman. Tapi aku hanya mengucapkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kesedihan adalah sesuatu yang normal. Allah menciptakan berbagai macam perasaan di dalam diri manusia justru untuk menciptakan resistensi, ketahanan diri terhadap berbagai hal. Juga untuk menciptakan antisipasi pada berbagai hal. Saya sering mengatakan kalau orang itu nggak punya rasa takut, bisa bayangkan ya. Ada orang begitu ngelihat singa sama ngelihat kucing itu sama saja. Ada singa mangap, mengeluarkan giginya malah ketawa-tawa, ya. Nggak ada rasa takut, bahaya. Ada sesuatu yang membahayakan dirinya, dia tidak merasakan takut sama sekali, bahaya. Ini Allah ciptakan dalam diri manusia sebagai resistensi. Maka rasa takut yang alami dan fitrah itu tidak dilarang. Rasa sedih yang alami dan fitrah tidak dilarang. Marah yang alami dan fitrah tidak dilarang dalam Islam. Tapi semuanya tidak boleh dibiarkan mendominasi diri kita, mendikte kehidupan kita, merusak perasaan kita, sehingga akhirnya aktivitas dunia dan akhirat kita menjadi terganggu. Itu yang tidak boleh. Itulah yang disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak dirundung oleh rasa takut dan kesedihan. Itu yang dimaksud. Bukan sama sekali mereka tidak memiliki ketakutan. Nabi Musa saja begitu berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun dalam Al-Quran bagaimana? Takut. Tapi Allah menyebutkan la taujal, jangan takut wahai Nabi Musa. Kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Kamu memiliki mukjizat dari aku. Tetapi Nabi Musa sebagai manusia juga memiliki rasa takut. Demikianlah akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa sedih ini ada bertingkat-tingkat, ada bermacam-macam. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan rasa sedih itu yang pertama yang disebut dengan huznu al-musabin. Huznu al-musabin, rasa sedih yang dialami oleh orang-orang yang tertimpa musibah. Ini nggak peduli mukmin atau kafir ya. Orang-orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang jatuh sakit, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, kemudian mereka bersedih. Ini sedih yang tentunya dasarnya adalah fitrah manusia. Ini huznul musabin. Dalam hal ini sama saja orang kafir atau orang mukmin akan bisa mengalami kesedihan yang sama. Hanya saja seorang mukmin sekali lagi tidak boleh menjadikan kesedihan itu menjadi alat bagi dirinya untuk melegalitas perbuatan-perbuatan haram, sampai nampar-nampar pipinya, nyobek-nyobek baju ya, lempar barang sana sini. Itu tidak boleh. Dan tidak boleh dibiarkan rasa sedih itu mengganggu aktivitas keduniaan dan aktivitas ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, gara-gara bad mood, enggak ngajar. Gara-gara sedang bete enggak mau kerja, ya. Gara-gara sedih lupa dengan kewajiban. Ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang dalam Islam. Adapun adanya perasaan itu di dalam hati, itu tidaklah dilarang di dalam Islam. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi huznul musabin. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah huznul usat wa ahlil kabair. Kesedihan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, terutama perbuatan dosa-dosa besar. Nah, kesedihan ini bisa dua versi. Bisa kesedihan akibat penyesalan karena dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bersedih, dia merasa takut di hadapan Allah. Bila ini yang terjadi pada diri seorang mukmin, itu adalah sinyal keimanan. Itu bukanlah sesuatu yang akan menyebabkan dirinya mendapatkan bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu merupakan tanda kedekatan dia dengan Allah. Bersyukurlah orang yang memiliki perasaan semacam itu. Hendaknya kesedihan itu segera diantisipasi dengan roja, dengan harapan dari Allah. Kalau Allah bisa mengazab, maka Allah juga bisa mengampuni dosa.
Kalau Allah bisa memberikan siksa, Allah juga bisa memberikan pahala. Kalau Allah marah terhadap orang yang berbuat dosa, Allah juga bisa mengampuni orang yang berbuat dosa dan bergembira melihat hambanya yang bertaubat kepadanya. Nah, jadi segera diantisipasi dengan roja, ya, dengan perasaan harap kepada Allah, mengharap ampunan Allah dan yakin bahwa Allah pasti akan mengampuni dosanya. Ini husnul usad al-kabair. Tapi ada bentuk lain dari kesedihan orang yang usad, orang yang berbuat dosa tadi, yang bukan berasal dari iman. Itu hanya perasaan yang bersifat duniawi saja. Akibat-akibat duniawi saja yang dia takuti dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ini orang yang dihantui oleh dosanya sendiri, kan ada istilah begitu ya, dihantui rasa takut yang berlebihan, depresi, ya. Sudah dia melakukan dosa, bukan bertobat kepada Allah, malah stres, depresi, malah minum minuman keras. Wal'iyadzubillah, sumal iyadzubillah. Orang menzalimi anaknya misalnya, memukuli anaknya sampai anaknya itu luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia seperti yang terjadi sekarang ini pada beberapa kasus, ya. Semakin dekat dunia dengan akhirnya, semakin banyak sekali orang yang berbuat kemaksiatan, perbuatan dosa yang makin tidak lumrah bahkan menurut otak kita sebagai manusia normal. Itu terjadi, ya. Nah, biasanya orang yang melakukan itu akan mengalami penyesalan. Nah, penyesalannya itu dua, duniawi sifatnya atau ukhrawi. Kalau sifatnya ukhrawi, maka dia akan bertobat dan memperbaiki diri, itu baik. Tapi kalau sifatnya hanya duniawi, maka itu yang akan menimbulkan stres dan depresi. Akhirnya dia lari dari satu dosa menuju dosa yang lain. Sudah berbuat dosa, depresi, melakukan dosa yang lain. Ya, jadi yang tadinya rajin sholat jadi meninggalkan sholat. Ya, yang tadinya normal menjadi tidak normal, jadi gila, ya. Yang tadinya nggak pernah minum minuman keras malah jadi nenggak minuman keras dengan alasan menghilangkan kesedihan. Ini jenis kesedihan yang jelas sangat berbahaya bagi seorang mukmin. Yang kedua, yang jenis kesedihan yang lain adalah huznul anbiya wal mursalin, kesedihan para nabi. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ini kesedihan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain para nabi. Kesedihan para nabi itu adalah kesedihan di level yang paling tinggi. Dia merasa sedih ketika umatnya itu belum menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dai, di antara juru dakwah juga ada yang memiliki kesedihan tersebut. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, itulah mengapa para ulama disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmu para nabi. Mereka juga mewarisi dakwah para nabi. Dan ketika para nabi itu mengalami kesedihan karena orang belum menerima dakwah yang mereka sampaikan, demikian juga yang dirasakan oleh para ulama kaum muslimin apabila mereka menemukan banyak orang yang tidak menerima dakwah kebenaran yang mereka sampaikan. Ini kesedihan yang paling berkualitas, ya. Kesedihan yang bukan disebabkan oleh kepentingan pribadi, tapi kepentingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, bagian manapun di antara kesedihan tersebut yang menimpa diri kita tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga ketika Nabi merasa sedih orang kafir itu kok nggak nerima dakwahnya, Allah segera mengingatkan Nabi. Demikian juga nasihat Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa sih hakikat dari rasa sedih tersebut? Dan kemudian bagaimana Islam mengajarkan kepada kita berbagai hal yang bisa membantu kita, ya, mengenyahkan, menyingkirkan rasa sedih tersebut. Yang pertama, di antara penjelasan ulama tentang rasa sedih, ya, rasa sedih itu sebagian ulama mendefinisikan rasa sedih itu berdasarkan aplikasinya atau tindakan seseorang ketika mengalami kesedihan, sehingga mereka menyebutkan istijabat. Arti daripada kesedihan itu adalah sebuah berbagai respon. Istijabat berarti banyak, bukan satu respon, ya. Berbagai bentuk respon. Istijabat
berbagai bentuk respon yang dilakukan oleh seseorang lidaf'il khasarah, untuk menyingkirkan perasaan rugi di dalam dada, perasaan tidak nyaman di dalam dada, ya, mimma hasala alaihi min masaib wa nahwiha, karena dia ditimpa oleh musibah dan lain sebagainya, ya, min faqdi syakhsin atau faqdi syai'in wa nahwihima, misalnya seorang yang kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan barang yang dia sukai dan lain sebagainya. Jadi respon seseorang terhadap sesuatu yang mengganggu hatinya itulah kesedihan. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa kesedihan itu lebih merupakan halatun yasilu ilaihal mar'u, satu kondisi yang dialami oleh seseorang, ya, min sudmatin, dari hantaman yang menimpa dirinya sendiri. Pada selanjutnya hampir sama, yakni min mihanin, akibat adanya bala, bencana, cobaan yang Allah berikan kepadanya, musibah dan lain sebagainya. Jadi kesedihan itu bisa merupakan perasaan yang ada di dalam hati. Jadi kita dalam hal ini mungkin orang akan sulit membaca kecuali dari garis-garis wajahnya, karena Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ungkapan, ya, dalam sebuah ungkapan yang disebutkan dalam sebuah riwayat sahih menyebutkan ma asarra ahadun sariratan, kalau seseorang itu menyimpan sesuatu dalam hatinya, illa adharahallah, Allah pasti akan menampakkannya, fi safahati wajhi, pada kerut-kerut wajahnya, wa falatati lisani, dan ungkapan-ungkapannya. Jadi kalau ada orang sedih, meskipun dia mampu menyembunyikan kesedihan itu, tapi bias di wajahnya, ungkapan-ungkapannya, kok kamu ngomongnya hari ini agak lain, ya. Biasanya kalau ditanya jawabnya panjang, ini sepatah dua patah kata saja. Mana? Belakang. Udah makan? Dah. Nah ini pasti lagi bete ini, ya. Pasti lagi nggak nyaman hatinya, ya. Begitu juga wajahnya yang biasanya kalau senyum kelihatan manis, ini senyum juga tapi senyumnya sepet asem, ya. Bahkan senyumnya kayak senyum Mona Lisa, ya, sulit ditafsirkan ini sebenarnya senyum atau merengut, nggak bisa dipastikan. Itu berarti seorang menyembunyikan sesuatu. Jadi pasti akan tampak di wajahnya. Tapi ada juga di antara ulama seperti saya sebutkan tadi yang menyebutkan bahwa kesedihan itu adalah ekspresi kita. Itulah hakikat daripada kesedihan itu sendiri. Apapun yang terjadi, apapun yang dimaksudkan respon itu sendiri atau perasaan yang ada di dalam diri kita, kesedihan adalah kesedihan. Dan setiap orang pasti nggak senang kalau dirinya mengalami kesedihan. Siapapun dia. Nabikah, manusia biasakah, ya, wanita, laki-laki, orang sudah tua atau anak-anak, semuanya tidak senang mengalami yang namanya kesedihan. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam Islam kita diajarkan banyak hal. Bagaimana kita bisa mengatasi, meminimalisir rasa sedih tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Karena kalau itu terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagian manfaat duniawi akan hilang. Coba gara-gara sedih, dagangan jadi bangkrut. Gara-gara sedih, misalnya kita kehilangan pekerjaan. Gara-gara sedih, misalnya kita dijauhi teman-teman. Gara-gara sedih, target mengajar kita, ya, menjadi tidak tercapai, ya. Target belajar kita tidak tercapai. Ya, belum lagi kalau persoalannya yang berhubungan dengan akhirat, gara-gara sedih misalnya kita berbuat dosa, gara-gara sedih kita meninggalkan kewajiban, sungguh ini hal yang harus dihindari. Kita akan sebutkan beberapa hal yang diajarkan oleh Islam untuk mengatasi kesedihan. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang diajarkan oleh Islam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan lainnya dari para sahabat, radiya billahi rabb zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ya, wa bil islami dinan, maaf, wa bi Muhammadin rasulan, terbalik, wa bi islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Seseorang akan bisa merasakan manisnya iman. Ingat, halawatul iman, ketika dia sudah ridho
Allah sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya. Maka langkah pertama seseorang bisa mengatasi kesedihan adalah dengan cara apa? Dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Islam itu sendiri. Kenapa? Karena cinta kepada tiga ini, cinta kepada Allah, kepada Nabi kita, kepada Islam, itu akan menciptakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman akan bisa menyingkirkan segala bentuk kesedihan. Karena untuk mengatasi segala bentuk rasa susah itu adalah dengan kegembiraan, dengan keindahan. Ya, ada para pakar kejiwaan yang mengatakan menyebutkan sebuah istilah seni menikmati kesusahan. Ya. Seni menikmati kesusahan. Sebenarnya dalam hidup kita sudah diajarkan begitu ya. Ya, betapa banyak kesusahan-kesusahan, ketidaknyamanan dalam hidup ini yang kalau kita kita kelola berubah menjadi sebuah keindahan. Sebagai contoh sederhana saja. Kalau yang namanya rasa itu biasanya kalau enak itu bentuknya itu lezat gitu ya, gurih gitu ya, manis gitu ya. Tapi kalau udah katanya kecut itu jelek, nggak enak ya. Pahit itu nggak enak, pedes itu nggak enak. Ucapan yang pedes itu nggak enak ya kan. Muka masam itu nggak enak ya, muka kecut itu nggak enak ya. Jadi yang namanya asam, yang namanya pedes, yang namanya pahit itu ungkapan untuk sesuatu yang nggak enak. Tapi berapa banyak orang yang menikmati makanan yang asam? Rujak makin asam makin enak. Ya, banyak orang yang bisa menikmati makanan yang justru luar biasa pedesnya. Udah mangap-mangap, meler-meler ya, kesusahan. Mana air, minta minum ya. Tapi justru dia menikmatinya. Bahkan sebagian orang Indonesia bisa menikmati makanan yang rasanya pahit luar biasa ya. Ini orang luar negeri paling susah memahami itu ya. Ada orang Indonesia makan daun-daunan pahit kok bisa makannya lahap sekali ya. Udah pahit kok bisa dinikmati. Sekarang persoalannya adalah pahit itu enak apa enggak? Enggak enak. Tapi kenapa bisa enak dinikmati? Itulah yang disebut dengan seni menikmati kesusahan. Banyak orang yang kesusahan itu bisa dinikmati. Maaf ya, ini untuk konotasi yang negatif ya. Ada orang yang senang berantem, betul ya, pukul-pukulan, babak belur, tapi dia senang. Ada, termasuk orang yang senang olahraga keras ya, senang bertinju gitu ya, muka sudah babak belur, tapi dia justru bahagia ya, bisa ketawa-ketawa meskipun mukanya babak belur ya. Kita bisa bayangin ya, orang merasa rasa sakit maka gembira. Ada orang yang justru bergembira dengan menerjang bahaya, betul ya, olahraga yang katanya membutuhkan adrenalin. Nah, ini contoh sederhana dalam kehidupan keseharian kita. Maka dalam hal ini setiap muslim pun apabila dia ditimpa oleh musibah, dia akan bisa mengubah setiap musibah itu menjadi kegembiraan. Ketika dia ingat dengan sesuatu yang akan menjadi obatnya. Ya, salah satu di antaranya adalah dengan menanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Islam. Karena cinta kita kepada kebenaran ya, sebagai perwakilan dari tiga tadi, kebenaran itu akan menumbuhkan iman, dan iman itu akan mengubah segala musibah menjadi keindahan. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengatasi kesedihan diajarkan di dalam Islam adalah dengan zikir, dengan ibadah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nanti ini akan pembahasannya akan kita sendirikan di akhir pembahasan, tapi ini sekedar sederhana saja ya, sebagai awalan saja. Ibadah ya. Maka ketika Allah
menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa na'lamu ma yadhiqu bihi sadruk, kami mengetahui wahai Muhammad apa yang menyebabkan hati kami itu merasa susah. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka kalau kamu mau mengatasi kesedihan itu, berzikirlah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, dan jadilah orang yang banyak bersujud kepadanya. Wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan banyaklah beribadah sampai datang kepada kamu yakin, yaitu kematian. Jadi yakin di sini menurut penafsiran yang benar menurut para ulama Ahlus Sunnah adalah kematian, ya. Ilmu yakin itu ada ilmu tentang kematian. Jadi sebagian orang ahli sufi mengatakan bahwa yakin di sini adalah keyakinan. Jadi kalau orang sudah yakin nggak perlu ibadah lagi. Iya, ini salah tafsir ya. Dalam bahasa Arab itu memang satu kata bisa punya banyak makna ya. Jadi kalau kita menafsirkan kata itu berdasarkan lafadznya saja bisa bahaya. Kata sholat itu bisa artinya ibadah sholat yang kita kenal, tapi sholat juga bisa berarti doa. Jadi as-sholatu ba'dal asri mustajabah ya. Sholat sesudah asar itu mustajab, itu artinya doa ya. Jadi kita tidak boleh terpaku pada makna-makna secara bahasa. Kita harus mempelajari maknanya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ditafsirkan oleh para ulama salaf, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, salah satu diantaranya ini. Nah, di sini Allah mengajarkan di dalam Al-Quran kepada Nabi. Allah sadar bahwa Nabi itu merasa sedih, hatinya merasa gundah, ya, galau jiwa Nabi SAW karena menghadapi orang-orang kafir pada masa itu. Maka sebagai obatnya Allah mengajarkan Nabi banyaklah bertasbih, banyak berzikir, banyak bersujud, dan banyak beribadah. Karena tidak ada obat yang lebih manjur bagi seorang muslim untuk mengatasi kesedihan kecuali dengan mengadukannya kepada Allah. Kalau kita mengadukan kepada manusia, manusia punya keterbatasan. Loh, nggak setiap teman yang kita adukan kesedihan kita itu malah bisa membuat kita bergembira. Ada kita ngadukan sama teman kesedihan, malah akhirnya bikin kita tambah sedih. Wah, saya ngalami kayak gini. Oh, kamu belum apa-apa. Kalau saya kemarin, nah loh, ya, tadinya kita mau mendapatkan nasihat supaya tambah senang, malah tambah susah. Mau kita ngadu sama teman, mendapatkan nasihat, ya akhi, ya ukhti, saya dapat musibah begini. Jawabannya, makanya jadi orang jangan sombong. Ya, bukan tambah hilang kesedihan, malah tambah mangkel, ya, malah tambah lagi musuh baru. Jadi tidak setiap orang yang kita adukan bisa menyelesaikan persoalan kita. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan kita selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesabaran yang paling tinggi disebutkan sabrun jamil. Ya, jadi para ulama menyebutkan, Ibnu Taimiyah diantaranya menyebutkan, apa itu sabrun jamil? Sabrun jamil ketika seseorang itu sudah punya kemampuan mengadu hanya kepada Allah, seperti yang dimiliki oleh Nabi Syuaib ketika terjadi perkara dengan antara Nabi Yusuf dengan saudaranya. Fasabrun jamil Allahul musta'anu ala ma yatas. Dia tidak mengadu kepada siapapun, dia hanya mengadu kepada Allah. Nah, kalau orang sudah sampai kepada tingkat kayak gini, ini berarti tingkat kesabarannya sudah paling tinggi. Tapi kita sebagai manusia tidak semuanya mampu begitu ya. Kebanyakan kita mungkin ngadu kepada Allah juga, tapi kita kan perlu teman curhat, katanya begitu ya. Nah, kalau kita mau teman curhat, berhati-hatilah memilih teman, berhati-hatilah memilih tempat untuk bercurhat, ya. Pilihlah orang yang kira-kira bisa menasehati kita, bisa membimbing kita, bisa menyuruh kita kepada kebaikan. Jangan minta nasihat sama ahli ghibah, ya, sama tukang gunjing, tukang nyalahin orang. Ya, saya mendapatkan gini dari si fulan. Memang si fulan emang kerjanya kayak gitu itu. Ya, akhirnya justru dia mengompori kita, manas-manasin kita untuk membenci sesama muslim. Hati-hati, ya. Jadi mintalah nasihat dari orang-orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebenaran. Kita kembali kepada persoalan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat selanjutnya adalah yang diungkapkan oleh salah seorang ulama ussalaf
ya pada zaman salah seorang khalifah kaum muslimin pada waktu itu, Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat seorang berkata kepada Yazid, engkau adalah orang yang paling berbahagia, wahai Amirul Mukminin. Yazid mengatakan, bukan, aku bukan orang yang paling berbahagia. Mungkin aku orang kaya, mungkin aku orang yang tinggi jabatannya, aku Amirul Mukminin, tapi aku bukan orang yang paling berbahagia. Kemudian ditanyalah kepada orang-orang yang di sekitarnya, tahukah kalian siapa orang yang paling berbahagia? Salah seorang di antara yang hadir di situ mengatakan, wahai Amirul Mukminin, inna as'adan nasi fid daulati ya'ishu bi jiwari qasrina. Sesungguhnya orang yang paling bahagia di negeri ini menurut saya itu orang yang tinggal tidak jauh dari istana kita. Yang mana? Yang itu ditunjuklah sebuah rumah kecil, gubuk. Itu orang miskin. Kamu katakan dia itu orang yang paling berbahagia. Lalu khalifah minta diantarkan. Coba saya mau lihat orang yang paling bahagia itu kayak gimana. Kemudian khalifah minta diantar sampai di depan rumahnya. Terdengar orang itu sedang menangis. Nah, kamu gila? Iya, orang paling bahagia itu lagi nangis. Ya, orang paling bahagia kok nangis kayak begitu ya. Itu ucapan khalifah. Orang yang menunjukkan tadi mengatakan, wahai khalifah, fala rubba dam'atin ahla min ibtisat. Ini semua ucapan yang sangat bagus sekali ya. Kadang-kadang yang namanya air mata jauh lebih berharga daripada senyuman, iya kan? Ada orang senyum tapi senyum kepedihan ya. Senyum yang dipaksa-paksakan ya. Ini orang senyumnya nggak beres ini ya. Ini kayaknya orang tersiksa tapi berusaha memaksakan diri untuk tersenyum ya. Tapi kadang-kadang orang meneteskan air mata bukan karena kesedihan, justru karena luapan kebahagiaan. Karena orang kan bisa nangis karena sedih, juga bisa menangis karena bahagia. Jadi jangan menilai orang dari zahirnya seperti itu. Lalu mereka mengetuk pintu, terdengarlah suara berisik, ternyata suara tempat yang sedang dibersihkan. Jadi orang ini saking miskinnya, kamarnya itu multifungsi ya. Kamarnya itu bisa jadi dapur, bisa jadi ruang tamu, bisa jadi ruang tidur ya. Kalau ada tamu jadi ruang tamu, nanti tamunya pergi ganti jadi ruang tidur. Pada saat makan jadi ruang makan, pada saat masak jadi tempat masak ya. Ketika khalifah datang, langsunglah dibereskan tempatnya untuk menyambut sang khalifah dengan tamunya tadi. Lalu khalifah bertanya, tadi aku mendengar engkau menangis, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dia jawab, sesungguhnya aku memiliki beberapa kebutuhan sejak aku keluar dari rumah pagi ini, dan di malam ini Allah telah memenuhi seluruh yang menjadi kebutuhanku. Aku menangis karena aku merasa bersyukur kepada Allah yang telah memenuhi segala kebutuhanku di hari ini. Ini ucapan dia. Kemudian khalifah bertanya, Mas Sa'adah, menurut kamu apa arti kebahagiaan itu? Orang itu menjawab, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, innamas sa'adatu fi thalathi kalimat. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada dalam 3 kalimat saja. Orang yang mengamalkan 3 kalimat ini, niscaya dia akan jadi orang yang berbahagia. Niscaya dia akan bisa menghilangkan segala kesedihan yang ada di dalam hatinya. Yang pertama kata beliau, antaquma bi amrillah. Bagi seorang mukmin tidak ada hal yang paling membahagiakan kecuali dengan menegakkan perintah Allah. Orang mukmin itu baru berbahagia kalau dia sudah melaksanakan sholat, udah bayar zakat, melaksanakan kewajiban. Apabila segala yang diwajibkan Allah, diperintahkan Allah sudah selesai sudah kebutuhan hidup dia di dunia. Apapun yang menimpa dia, dia tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa susah. Jadi yang membuat orang susah itu bukanlah kemiskinan, ya, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam hati akibat meratapi kemiskinan itu sendiri.
Kekayaan juga bisa diratapi, bukan hanya kemiskinan. Banyak orang kaya nyesel jadi orang kaya, kan begitu. Enakan jadi orang miskin kalau kayak gini, ya. Bisa dia nyesel gara-gara dia kaya, bisa dia nyesel karena ada orang lain yang lebih kaya dari dia, ya. Jadi kaya tidak pernah bisa membahagiakan seseorang kecuali apabila kebahagiaan itu sudah ada di dalam hatinya sebelum dia menjadi kaya. Itulah yang disebut dengan ghinan nafsi. Innamal ghina nafsi, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Jadi yang pertama, antaquma bi amrillah. Yang kedua, antaqna'a bima qasama. Kita merasa puas dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Semua rizki yang Allah berikan kepada kita, kita puas. Kepuasan itulah sumber kebahagiaan kita. Ketidakpuasan itulah sumber dari kesedihan kita. Seberapapun yang diterima seorang mukmin, kalau itu bisa menimbulkan qanaah dalam hatinya, dia akan berbahagia. Seberapa besar pun yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia tidak merasakan qanaah, dia tidak akan pernah berbahagia. Kan kita tahu harapan dunia itu kan selalu berupa fata morgana, begitu kan? Jadi orang kalau sedang nggak punya itu kan bayangannya begitu. Kalau saya punya kendaraan, saya pernah menyebutkan begitu ya, saya punya kendaraan motor asal bisa jalan aja udah alhamdulillah lah. Asal bisa jalan. Ya, kita bisa membayangin ya, kalau motor asal bisa jalan itu kira-kira motornya gimana itu ya. Ya, asal bisa jalan. Ya, tapi begitu punya motor yang asal bisa jalan, dia mulai berpikir, ya kalau motor saya agak beneran dikit, bagusan dikit dari ini, kayaknya lebih enak lagi. Udah dapat motor yang lebih enakan dikit, kalau tahunnya lebih muda aja dikit, ya ini motor terlalu tua ini. Masa motor sama saya umurnya sama? Ya, kalau lebih muda dikit mungkin lebih enak lagi ya. Udah lebih muda dikit atau lebih bagus lagi, begitu seterusnya, tidak akan pernah merasakan kepuasan. Kenikmatan barang itu kan hanya pada waktu pertama kali didapatkan, gitu kan? Wah, punya mobil baru senang. Berapa banyak sih? Berapa lama sih bertahan rasa senang itu? Nggak lama kan? Lama-lama rasa senang itu akan berkurang begitu. Itulah dunia. Lama-lama kok mobil saya ini makin jelek aja. Apalagi begitu ngelihat orang lain punya mobil lebih baru lagi. Mobil kita langsung jadi kadaluarsa. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi qanaah, antaqna'a bima qasama. Kalau kita bisa menanamkan rasa puas di dalam hati, ini bukan berarti kita tidak boleh mencari yang lebih baik, tidak. Silakan cari yang lebih baik, tapi puas dulu dengan apa yang ada. Saya puas dengan apa yang saya miliki. Dapat uang beli lebih lagi, senang, bertambah lagi. Tapi sudah puas dengan itu, dapat lagi, senang lagi. Jadi semuanya serba bisa dinikmatin. Maka orang yang bisa merasakan kesenangan, kesusahan, saat dia senang dia akan merasa senang. Saat dia kembali susah, dia juga akan tetap senang. Karena dunia itu berputar. Sekarang orang itu tidak punya, kemudian jadi kaya, bisa kembali nggak punya lagi, kan begitu. Yang ketiga adalah antaradha bima qada, kita ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita punya tiga ini, insya Allah kita jadi manusia paling bahagia di dunia. Pertama, kita menjalankan perintah Allah, ya. Yang kedua, kita puas dengan apa yang diberikan Allah. Yang ketiga, ridho dengan yang ditakdirkan Allah. Kalau orang sudah kayak gini, ini ditaruh dimanapun dia akan bahagia ini, ya. Ya, ditaruh dimanapun dia akan bahagia. Ya, ditaruh di hutan dia bisa hidup, karena semua jenis dedaunan bisa dia makan. Ya, daun pintu pun kalau nggak karena keras bisa dia makan. Ya, ya. Jadi apapun yang bisa dia nikmati ya, yang tidak bisa dinikmati orang pun bisa dia nikmatin. Ya, makanya saya sering ngajarkan ya ke anak-anak saya. Jadi saya ngajari anak-anak saya ajari bukan cuma makan nasi, makan roti. Saya ajari dari mulai makan nasi kucing sampai burger sampai pizza. Iya, nasi kucing ya, beda level ya. Orang anak-anak nanya, kok semuanya dikasih ya, supaya kita bisa menikmatin semua gitu loh. Jadi makanan orang miskin kita bisa nikmatin makan ikan asin, bisa nikmatin makan di daun, bisa makan di piring, ya bisa nikmatin makan apa saja. Jadi akhirnya dalam kondisi bagaimanapun kita akan berasa senang. Itu saya biasakan, ya.
Jadi tidak harus kalau nggak ada nasi bisa yang lain, bisa roti, bisa ubi, bisa macam-macam. Dan itu prosesnya nggak mudah ya. Tapi saya membiasakan begitu. Kenapa sering ditanya kenapa kok makan dibiasakan semacam itu, agar kita bisa menoleransi segala perubahan dalam kehidupan yang kita nggak tahu ya. Kan suatu saat ini terjadi loh. Ada salah seorang di antara penuntut ilmu belajar di negeri Arab. Dia nggak biasa makan makanan yang non Arab, makanan yang Arab ya, tapi makanan Indonesia. Sampai di negeri Arab tiap hari ketemunya kabsah, nasi ayam, nasi biryani. Kapan dapat nasi putih? Kapan bisa makan jengkol? Nah, akhirnya tiap hari dia makan apa? Makan Indomie aja. Enggak sampai setengah tahun dia terkena penyakit lumpuh. Terpaksa dipulangkan dan enggak jadi melanjutkan pelajarannya di Jamiah Islamiyah Madinah. Hanya gara-gara makanan loh itu ya, nggak biasa makan makanan yang jenisnya lain, akhirnya terpaksa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Mie instan is not a healthy food, bukanlah makanan yang sehat. Mungkin kalau dikonsumsi sesekali nggak apa-apa, tapi kalau itu terus tiap hari bisa dibayangkan. Akhirnya dia mengalami kelumpuhan. Nah, jadi ini yang perlu kita tanamkan ikhwaskan fiddin. Kemudian dalam hadis disebutkan ada beberapa akhlak mulia di dalam diri kita yang apabila kita miliki maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah mengalami kesedihan. Di dalam sebuah hadis sahih Nabi menyebutkan arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila engkau miliki maka segala yang hilang dari dunia ini tidak akan membuat kamu bersedih. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Yang pertama sidqul qauli, menjaga kejujuran, jadi orang jujur ya. Kalau orang sudah biasa jadi orang jujur, itu berarti dia berusaha terus untuk menjaga kejujuran. Menjaga kejujuran itu kan susah ya, betul ya. Susah, mau jujur itu susah ya. Susah jujur. Pak punya duit nggak punya duit. Kalau bilang punya duit bahaya ya, karena istri kalau ngeliat, ada sebagian istri kalau ngelihat suami itu kayak ngelihat kotak ATM. Ada sebagian suami terpaksa pura-pura kalau ditanya duit, ada duit? Nggak ada. Maksudnya dalam hatinya nggak ada duit buat itu, kok buat yang lain sih ada. Ya, jujur itu ternyata susah ya. Jujur itu ternyata nggak enak. Yang enak cuma jujur kacang hijau. Itu berkacang hijau. Ya ini refreshing ya Pak. Ya, jadi jujur itu emang tidak ada yang enak ya. Jujur itu sulit ya. Makanya ketika orang bisa membiasakan dirinya untuk jujur, maka dia akan bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri. Yang kedua adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Ya. Menjaga amanah ya. Menjaga amanah itu berat. Ya, menjaga amanah itu berat. Sekedar menyampaikan amanah itu sangatlah sulit. Jangankah amanah harta, amanah ucapan saja susah. Kalau kita ngomong sama teman kita misalnya begini, akhi, ini saya ngomong sama kamu ya, jangan bilangin ke orang lain. Ini bahaya. Biasanya kalau udah dibilangin jangan bilangin ke orang lain, malah nanti sampai ke orang lain. Itu begitu, biasanya begitu ya. Nanti dia bilang lagi sama teman, ini saya sampaikan tapi rahasia loh, kata si fulan, nggak boleh disampaikan ke orang lain. Nanti semuanya bilang begitu, akhirnya tersebar ke sana kemari. Jadi yang namanya amanah itu berat, menjaga amanah itu berat. Orang yang mampu menjaga amanah, maka dia akan bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika sesuatu itu hilang dari dirinya, dia akan memiliki ketahanan diri terhadap berbagai bentuk musibah yang menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga adalah husnu khuluqin, menjaga akhlak yang baik. Orang menjaga akhlak yang baik, bersikap sabar, bersikap tenang dan lain sebagainya ya. Ini sangatlah sulit, terutama di hadapan orang-orang yang mungkin bisa memancing amarah dia, mengundang kesedihan dia dan lain sebagainya ya.
Itu jelas ya, menjaga akhlak adalah hal yang sulit. Yang keempat adalah ifatun fi tu'mah, menjaga kehalalan makanan. Nah, 4 ini sebenarnya ujian semua loh, ini berat semuanya. Orang yang bisa jujur, jaga amanah, menjaga akhlak, menjaga makanan, ini berarti orang yang tahan banting semua, tahan ujian. Kalau orang sudah tahan ujian, niscaya apapun yang hilang dari dirinya di dunia ini, dia tidak akan merasa susah. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah apabila kita ditimpa oleh kesedihan, Islam menganjurkan kepada kita selain mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki seorang pendamping yang saleh. Pilihlah teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh ini insya Allah akan membantu kita dalam setiap kesulitan, ya, meskipun hanya dengan support, hanya dengan ucapan, hanya dengan doa, tapi mereka jauh lebih bermanfaat daripada orang-orang yang bisa membantu kita dengan harta sekalipun tapi tidak bisa memotivasi hidup kita. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih yang dinyatakan oleh Syekh Albani, disebutkan dalam silsilatul ahadits as-sahihah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Rasulullah bersabda, man waliya amron, orang yang memegang urusan, fa'aradallahu bihi khairan, lalu Allah ingin dia menjadi baik, ja'ala lahu waziran salihan, dia akan diberikan teman yang saleh. Idza nasiya dzakarahu, kalau dia lupa diingatkan, wa idza dzakara, kalau dia ingat, a'anahu alaih, dia akan tolong orang tersebut melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ini teman yang saleh. Ya, kalau kita punya kewajiban untuk melaksanakan hal yang berat, dia akan dukung kita. Kalau kita punya kewajiban, dia akan dukung kita. Kalau kita sedang ditimpa musibah dan kita harus bersabar, dia akan mendukung kita. Ini teman. Kalau kita lupa, dia mengingatkan. Ya, kadang-kadang namanya manusia, siapapun kita kadang-kadang lupa. Kita tahu bahwa saat bersedih kita nggak boleh berbuat begitu, tapi silaf sebagai manusia kita lakukan. Kalau kita punya teman soleh, kita akan ingatkan. Ingat, tidak boleh begitu, itu dilarang dalam agama. Nangis boleh tapi tidak boleh berlebihan seperti itu, ya. Sedih boleh tapi tidak boleh berlarut-larut seperti itu. Ini teman-teman yang insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi teman-teman yang saleh itu dibutuhkan, siapapun dia. Jangankan kita, Nabi saja butuh, ya. Nabi pernah diingatkan ketika beliau bersedih oleh Abu Bakar. Salah satunya ketika beliau sedang menghadapi musuh yang banyak, kaum muslimin dikit pada waktu perang Badar, waktu itu awal perang Badar. Gimana ini? Ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, penuhilah janjimu. Ya, intahlik hadhil isabata minal mu'minin lan tu'bada fil ardi abada. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu, ya Allah, kalau engkau hancurkan jumlah orang beriman yang sedikit ini, selamanya engkau tidak akan diibadahi manusia di muka bumi ini. Kan inilah sisa orang-orang yang beriman. Lalu Abu Bakar mengambil sorban Nabi yang terjatuh, meletakkan di bahu Nabi sambil mengatakan, wahai Nabi, jangan ragu, la yukhlifallahu mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nabi diingatkan oleh sahabat. Siapa yang meragukan ketabahan Nabi? Tapi Nabi juga butuh teman. Ya, jadi jangan merasa kita bisa mengatasi semua persoalan. Ada teman dekat-dekat, udah ini urusan saya, mau jauh, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau dinasihati sama teman, bersabar, jawabannya cuma kamu nggak ngerasain aja. Coba kalau kamu ngerasain, ya. Biasanya begitu kan, kalau orang sedih kan jawabannya begitu ya kalau dinasihatin, ya. Kalau dinasihatin selalu jawabannya begitu. Ya memang yang mengalami kesedihan kita, bukan orang lain. Ya. Justru pada saat semacam ini nasihat-nasihat seperti itu kita perlukan. Buka diri kita untuk menerima uluran motivasi dari teman-teman kita, itu akan membantu kita. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, ikhwas sekalian fiddin, akhwat sekalian fillah, ketika kita bersedih, kita mengucapkan zikir dan doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah. Ya, di dalam sunnah salah satunya hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Disebutkan dalam Jami'ul Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazinahu amrun
Nabi apabila bersedih oleh satu perkara, beliau mengucapkan doa, ya. Bagi yang belum hafal silakan dihafal, pendek sekali. Bagi yang sudah hafal, coba diingat-ingat terus pada saat kita bersedih. Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Saya ulangi lagi, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang hidup, yang maha hidup dan maha terjaga, yang tidak pernah tidur. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon keselamatan. Saya ulangi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits. Kita berdoa kepada Allah. Akhwat, saya sering mengatakan begini ya kepada siapapun. Banyak di antara kita itu kalau ditimpa kesedihan itu bukannya diatasi tapi malah diselami. Ya, kalau dinikmati sih masih mending ya. Ini diselami. Kalau sedih itu makin diikutkan kesedihan itu. Aduh, aku sedih nih, aku galau nih ya. Malah akhirnya makin dalam kesedihan itu. Kalau semakin kelihatan dia sedih, seolah-olah semakin dia itu merasa puas. Akhirnya dia semakin susah dan semakin susah. Jadi sekali lagi, yang namanya perasaan dalam Islam itu untuk diatasi dan dikelola. Kita punya rasa sedih, bagus, itu normal sebagai manusia. Tapi coba atasi rasa sedih, kelola rasa sedih itu, ubah menjadi semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anakku sudah wafat, ya, insya Allah tempatnya sudah di sorga. Sekarang saatnya aku lebih dekat kepada Allah, kan begitu? Ya, saatnya aku lebih banyak sujud kepada Allah. Jadi jadikan itu sebagai energi motivasi kita. Ya, energi untuk memotivasi kita. Demikian juga yang namanya kemarahan. Ya, kemarahan itu bukan untuk dilenyapkan dalam diri kita. Sekali lagi saya sering mengatakan yang namanya marah itu diperlukan dalam diri manusia. Ya, saya sering mengatakan yang namanya marah. Ya, coba kalau ada orang berperang, ya, melawan orang-orang kafir, tapi hatinya nggak ada kemarahan, ya. Ngelihat orang-orang kafir, kok culun-culun ya. Pada waktu perang, ya, padahal dia memerangi orang-orang Islam, tidak ada perasaan marah sama orang kafir, boleh apa enggak? Tidak boleh. Dalam kebenaran kita harus marah kalau Islam itu diinjak-injak, marah kalau kaum muslimin diperangi, begitu ya. Kita melihat orang-orang Islam ditindas oleh Israel sekarang ini, marah, ya harus marah. Itu marah yang normal, harus ada. Kalau nggak ada kemarahan itu justru tidak normal. Ya, jadi marah itu diperlukan dalam Islam. Ya, Nabi juga kadang marah, ya. Tapi beliau apabila marahnya karena persoalan dunia, beliau akan menahannya. Tapi kalau karena persoalan akhirat, beliau akan melampiaskannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karena persoalan dunia, suatu saat Nabi diinjek kakinya oleh seorang di antara sahabatnya. Nabi langsung mengatakan, ini ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Wahai saudaraku, aku ini manusia biasa juga. Biarpun Nabi kalau diinjak ya marah. Ya kan begitu ya, bahasanya begitu ya. Aku ini anak manusia, aku ini manusia, anak seorang wanita yang biasa makan dendeng. Itu dalam bahasa dalam hadis seperti itu. Jadi Nabi juga bisa marah, ya. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, salah satunya diantaranya seperti tadi ya. Jadi kalau kita bersedih, atasi kesedihan itu, coba hilangkan kesedihan itu, terapi kesedihan itu dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkan kesedihan. Jadi jangan didalami, jangan diselami panjang-panjang, tapi segera diatasi. Doa yang lain adalah karena Nabi SAW idza ahammahu amrun, Nabi apabila merasa sedih, beliau mengatakan subhanal azim. Ini lebih pendek ya. Bagi yang mungkin doa tadi terlalu panjang, dia bisa mengucapkan doa yang lebih pendek, apa? Subhanal azim. Wa idza istahada fi doa, baru kalau beliau sudah semangat untuk berdoa, beliau akan menambahkan dengan doa tadi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, jadi yang mungkin belum hafal tadi doa tadi bisa diucapkan subhanal azim. Ya, jadi ingat ya, kalau suaminya lagi sedih diingatkan ya. Ayo bang, mas, ingat doa subhanal azim, subhanal azim.
nggak bisa ya, dibimbing terus ya biasanya. Biasanya kalau lagi sedih disuruh zikir malah hahu ya. Bukannya zikir ya, malah hahu, dibimbing terus, diingatkan terus sampai ucapkan, meskipun ya kalau istri kadang-kadang diingatkan ya subhanallazim, ngucapnya nanti cepet-cepet subhanallazim, nggak apa-apa, yang penting sudah mengucapkan dulu. Dibimbing lagi, coba ucapkan dengan lebih ikhlas lagi subhanallazim ya, subhanallazim, udah terus dengan ikhlas ucapkan subhanallazim sampai akhirnya dia bisa mengucapkan dengan normal. Ini tujuan. Ini kita bersuami istri kan seperti itu, saling ingatkan. Yang namanya suami juga kadang-kadang bisa sedih, bisa bete ya. Yang namanya istri juga demikian, saling mengingatkan ya. Ya, insya Allah itu jadi romantisme dalam kehidupan suami istri. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang akan sangat diingat-ingat di usia tua. Ya, maaf kalau yang udah tua. Ya, jadi ya, di akhir usia nantilah ya akan diingat-ingat ya. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inni la a'limu kalimatan la yaquluha makrubun illa farajallahu anhu. Aku mengetahui sebuah kalimat, sebuah doa yang kalau diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah, niscaya dia akan dimudahkan oleh Allah, akan diringankan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ucapan Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus bagaimana? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi doa Nabi Yunus ini selain sebagai doa yang dianjurkan, juga bisa membantu kita menghilangkan kesedihan, karena waktu itu Nabi Yunus bisa dibayangin ya, terperangkap dalam perut ikan, nggak tahu dia itu berada di mana, bagaimana nasibnya. Dunia ini semuanya serba gelap. Kemudian dia mengucapkan doa itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatasi kesedihan, bahkan memberikan kepada dia jalan keluar yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi aku sekalian fiddin itu salah di antara doa. Nah, salah satu doa lagi yang disebutkan dalam sebuah hadis yang juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah juga jilid yang pertama. Doa ini agak panjang dibandingkan doa yang lain. Jadi disebutkan, ma asaba abdan hammun wala huznun. Kalau seorang hamba tertimpa kesedihan, hendaknya dia mengucapkan doa berikut ini. Allahumma inni abduka. Ya, nanti bisa dilihat di buku doa, dihafal ya. Karena doa ini sangat dianjurkan untuk dihafal. Allahumma inni abduka, ya Allah aku ini hambamu, wa ibnu abdika, anak dari hamba laki-lakimu, wa ibnu amatika, anak dari budak perempuanmu. Ya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biadika. Ya, ubun-ubunku itu ada di tanganmu, kepalaku itu ada di tanganmu. Nasiyati madin fi hukmika, aku akan berjalan ya dalam hukum yang engkau tetapkan. Adlun fi qadaik, aku akan selalu berada dalam qada dan takdirmu. As'aluka, aku memohon kepadamu, bikullis min huwalaka, dengan segala nama yang engkau miliki, samaita bi nafsaka, yang engkau sematkan untuk dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabika, engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'alal Qur'an, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an itu rabi'a qalbi, musim semi di dalam hatiku, nur sadri, cahaya di dalam dadaku, wajala huzni, penghilang rasa sedihku, wa dhahaba hammi, pelenyap rasa gundahku. Kalau orang mengucapkan kata Nabi, siapapun yang mengucapkan doa itu, niscaya akan Allah azhaba, akan Allah hilangkan hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha, dan akan Allah ganti kesedihan itu dengan kegembiraan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wala yambaghi liman sami'ahu alla yata'allamahu,
tidak pantas bagi orang yang mendengarnya kalau enggak mempelajari doa ini. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini karena semua yang hadir di sini sudah dengar doa ini. Dalam hadis dikatakan siapa yang dengar doa ini enggak layak kalau enggak mempelajarinya, enggak menghafalnya. Karena ini doa yang sangat dianjurkan dan sangat manjur untuk membantu menghilangkan kesedihan. Tapi dengan catatan sekali lagi, kita harus ikhlas dulu menghilangkan kesedihan. Yang susah itu kan yang ini, yang ikhlasnya ini ya. Banyak orang mau tobat tapi nggak ikhlas, kan gitu ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari perbuatan maksiat. Tapi dalam hatinya, kalau maksiat yang satu ini jangan dulu ya, masih enak. Ya kan begitu ya. Maksiat yang satu ini kayaknya masih enak, belum bisa saya tinggalkan. Nah ini berarti nggak ikhlas dia bertobat. Bagaimana Allah bisa membimbing dia ke jalan yang benar kalau dia nggak ikhlas bertobat? Jadi kalau kita mau dihilangkan kesedihan, ikhlas dulu kesedihan tuh untuk dihilangkan. Baru ucapkan zikir, ucapkan doa, lakukan apa yang diperintahkan tadi, niscaya kesedihan akan dihilangkan. Dan sebagai penutup, akhwat sekalian fiddin, lakukan beberapa amal soleh yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan. Di antaranya menolong sahabat saudara-saudara kita yang kesusahan. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, man farraja an mu'minin kurbatan min karbid dunya farrajallahu anhu kurbatan min qarbi yaumil qiyamah. Orang yang menghilangkan kesulitan kaum muslimin di dunia akan dihilangkan dia dari kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menolong orang Islam yang susah, nanti dia akan dimudahkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita membantu teman kita yang sedang sedih, sedang susah, sedang kesulitan, niscaya kita juga akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Karena Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Banyak-banyak bersedekah, akhwat sekalian fiddin, karena dengan cara itu Allah akan menanamkan kegembiraan. Itu akan Allah berikan baik saat kita memberikan sedekah maupun pada saat kita tertimpa kesedihan suatu saat. Ya, kalau kita memberikan sedekah kepada orang tertentu, baru melihat kesenangan wajah dia saja kita langsung gembira dan nyesel kenapa nggak dari dulu saya banyak berbuat baik kayak gini. Karena rasa senang orang yang susah itu kalau sudah kita lihat itu bisa menggantikan segala kesulitan yang kita alami, menyebabkan kita lupa dengan segala penderitaan yang kita alami. Ya, jadi banyaklah berbuat baik kepada orang lain, banyak bersedekah, niscaya itu akan membantu kita menghilangkan kesedihan. Akhwat sekalian fiddin, mungkin untuk sementara waktu saya cukupkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Hal yang sederhana sekali lagi disampaikan, hal yang berkaitan mengatasi kesedihan, karena setiap kita pasti punya kesedihan ya, pasti pernah merasa sedih siapapun kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dijadikan sebagai tawasi bil haq di antara kita, saling bantu-membantu untuk mengatasi kesedihan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian fillah, mudah-mudahan semua bisa bermanfaat. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz Abu Omar Bashir yang telah memaparkan kajian kepada kita, dan subhanallah sangat indah sekali apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan di pagi hari ini, di siang hari ini, dan banyak menambah amal soleh kita, karena membantu orang-orang yang sedih menjadi bahagia, menjadi gembira, itu masuk juga dari amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah sampaikan di pagi dan menjelang siang hari ini. Kemudian akan kita teruskan setengah jam ke depan untuk tanya jawab, dan telah banyak yang masuk ke kita, maka saya serahkan kepada Ustadz untuk memilihnya agar lebih mudah bagi beliau untuk memilih mana yang memungkinkan untuk dijawab. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasul. Ini ada beberapa pertanyaan, semoga masing-masing bisa kita berikan jawaban. Ya mungkin nanti kaitan juga dengan waktu, atau mungkin juga ada beberapa di antara pertanyaan bisa saja yang kemungkinan mungkin belum saya temukan jawabannya, dan mudah-mudahan bisa dijawab pada lain kali atau dijawab oleh orang-orang yang mungkin lebih memiliki jawaban yang tepat untuk menjawabnya. Jadi kita akan bacakan beberapa pertanyaan berikut. Ini dari beberapa ikhwah, jumlahnya cukup banyak sekali. Alhamdulillah, ini
respon positif ya. Karena soal miftahul ilm ya. Pertanyaan itu adalah kunci ilmu ya. Jadi kalau kita bertanya akan semakin terbuka ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, Ustaz, gimana cara menghilangkan kesedihan? Setiap habis menasihati anak-anak saya pasti langsung merasa sedih karena saya merasa dicuekin sama anak-anak saya. Ya, ini satu orang punya dua pertanyaan, saya bacakan saja. Pertanyaan kedua dari orang yang sama nih ya, dari akhwat yang sama, atau apa semua yang terjadi pada diri kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu senang maupun sedih? Syukran. Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini mungkin masalah klasik ya, setiap kita mungkin juga mengalami. Kita punya anak dengan tipikal yang berbeda-beda. Ada anak yang apabila dinasihati sangat mudah untuk langsung mengintrospeksi diri. Kalau dikasih nasihat sangat mudah mengikuti. Tapi ada anak yang tidak begitu. Ada anak di usia tertentu mudah dinasihati, tapi di usia yang lain tidak demikian. Ada anak yang saking pinternya ya, karena lebih pintar dari orang tuanya, setiap nasihat orang tuanya pasti ada jawabannya. Ya begitu ya. Orang tuanya kan, orang tua kadang-kadang senang anaknya jadi pinter, tapi begitu pinter dia mikir anak saya kepinteran ini kan ya. Setiap saya nasihatin selalu saja ada jawabannya. Ini kadang-kadang menyebabkan orang tua bersedih. Ya khoskan fidin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama perlu kita tegaskan, pertama, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang namanya hidayah itu bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Jangankan anak ya yang sudah bersama kita bersama-sama sekian lama pun belum tentu juga bisa mengikuti apa yang kita tuntunkan meskipun itu merupakan kebaikan. Jadi jangan merasa susah apabila sebuah kebaikan, nilai kebaikan itu kok belum bisa diterima meskipun oleh anak kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, sikap anak itu tidak selamanya menunjukkan hakikat sesungguhnya dari siapa mereka dan bagaimana penerimaan mereka. Ada anak-anak yang kelihatan cuek tapi sebenarnya mereka menanamkan nasihat orang tua dalam dada mereka. Mungkin hari ini mereka belum bisa melaksanakan, suatu saat di suatu masa nanti nasihat itu akan kembali terngiang-ngiang. Ya, coba yang ada di sini ya, yang ada di sini coba diingat-ingat ya, kalau sekarang kita sedang mengalami sesuatu, aduh saya ingat nasihat bapak saya dulu ya, ingat nasihat ibu saya dulu ya, ternyata yang dinasihatkan benar. Coba lihat ya. Jadi apa yang dinasihatin itu ya, sering kita merasakan begitu kan? Itu ternyata nasihat itu tidak sia-sia loh, tertanam dalam diri kita. Mungkin pada saat itu kita nggak mau ngikutin, tapi suatu saat. Jadi jangan pernah merasa sungkan, jangan pernah merasa susah menasihati anak, karena nasihat insya Allah akan tetap. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Setiap peringatan itu pasti berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi sikap anak kita sama sekali tidak menunjukkan hal sesungguhnya. Ya mungkin saja pada saat itu mereka nggak nerima, kita pergi mereka laksanakan, bisa begitu. Kadang-kadang untuk suatu masa mereka tidak menerima, tapi suatu saat mereka akan menerimanya. Nah, kemudian yang ketiga, respon dari anak itu kadang-kadang menunjukkan hal lain yang menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya anak kita itu memiliki kecerdasan yang di luar rata-rata, misalnya di atas rata-rata, di mana dia itu selalu berhasil melogikakan segala sesuatu. Kadang-kadang orang tua kalau ngasih perintah itu sifatnya saklek, 1 + 1 2. Misalnya begini, nah nggak boleh main di depan, kenapa? Pokoknya nggak boleh. Nah, kata pokoknya ini jangan sering diucapkan ya. Jadi nama istilahnya kalau dalam bahasa pendidikan itu namanya rasionalisasi perintah dan larangan. Setiap perintah dan larangan itu harus ada rasionalisasinya. Ini ada pembahasan kita nanti insya Allah. Itu dalam bahasa Islam disebut dengan fikih. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita fikih, supaya fikih itu menjadi bagian daripada kita mengenalkan sesuatu kepada anak itu harus dengan fikihnya. Jadi kalau kita itu melarang sesuatu dengan bahasa yang kira-kira bisa dipahami anak, jelaskan alasannya. Jangan duduk di situ, nah nanti kalau ada orang lewat begini kan begini ya. Tidak boleh begini nak, karena Islam melarang, kita kan harus taat. Jadi setiap alasan, apapun alasan yang ada dalam syariat itu harus disampaikan kepada anak dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Jadi sekali lagi, orang tua jangan membiasakan kata pokoknya. Biasanya coba singkat, apalagi anaknya terlalu pintar, biasanya orang tuanya malas ini. Udah pokoknya nggak boleh. Titik. Wah, nah ini yang akhirnya menyebabkan anak itu bertanya-tanya,
kenapa kok dilarang? Nah, jadi orang tua ketika mendapatkan anak semacam ini, jadikan ini sebagai pelajaran. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, hakikatut ta'lim wa ta'allum. Hakikat ngajar itu kan sebenarnya belajar ya. Kalau kita mendidik anak sebenarnya itu lebih banyak belajarnya loh daripada ngajarnya. Kalau ngajarnya itu sudah kita tahu. Tapi belajarnya adalah belajar bagaimana yang namanya ilmu itu bisa sampai kepada anak dengan cara yang mudah dicerna, dipahami, dan kemudian diamalkan. Nah, kemudian ketika orang tua melarang anaknya, anak itu nggak mau ngikutin, pas dilihat-lihat, oh iya ya, saya ternyata juga lebih parah dari anak saya. Ya, kalau dipikir-pikir baru orang tuanya sadar, ya gimana anak saya mau ngikutin. Anak kita suruh taat kepada kita, tapi di hadapan anak kita nunjukkan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik. Ya, nenek mereka, kakek mereka sering kita bentak-bentak. Akhirnya tertanam dalam diri anak kita perasaan di otak kecilnya hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua kita, sehingga tanpa sadar anak itu membantah ucapan kita. Mungkin di hati kecilnya dia mengatakan, loh kamu saya sama orang tua kamu kayak begitu. Itu sebagai salah satu contoh. Jadi sekali lagi setiap anak itu membantah ada banyak pelajaran sebenarnya. Mungkin kita disuruh memperbaiki cara kita menyampaikan, dan diminta untuk banyak belajar, diminta untuk lebih memahami anak kita. Nah, kadang-kadang ada anak yang kalau dinasihati di satu kondisi mau, tapi di kondisi yang lain nggak mau. Nah, itu juga pelajaran bagi kita. Jadi ingat, Nabi menasehati anak-anak kecil itu dalam kondisi berbeda-beda. Kadang-kadang sedang makan dinasehati dengan nasihat ringan dan sederhana, ya, bukan dalam bentuk ceramah tapi dalam bentuk ungkapan sederhana saja. Kadang-kadang dibawa berjalan-jalan, dibonceng, kan begitu kan dalam sejarah ya, Nabi membonceng sahabatnya kemudian memberikan nasihat. Kadang-kadang sedang duduk. Jadi Nabi itu ternyata mencoba memahami anak-anak, mencoba memahami kondisi dan situasi. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Ya, setiap ucapan itu ada tempatnya. Jangan tidak pada tempatnya. Anak kita lagi udah susah makan, lagi mulai enak makan, lagi makan kita ceramahin, ya. Sepanjang makan kita ceramahin, akhirnya anak kita yang tadinya selera makan jadi nggak selera lagi makannya. Ada orang tua begitu ya, itu kasihan sekali anaknya itu ya. Itu kasihan, itu menderita sekali itu. Ya, jadi orang tua harus tahu kondisi ketika anak dalam kondisi semacam itu, biarkan dulu ya. Jadi makanya tempat makan itu bukan tempat untuk berceramah. Jadi ada tempat tersendiri. Kalau kita mau memberikan nasihat ringan saja, makan jangan tangan kiri, ya, itu nasihat sederhana. Cara makan nggak boleh gitu. Nasihat yang sifatnya praktis, tapi jangan bentuknya ceramah, ya. Jangan bentuknya tausiah, ya. Itu beberapa hal yang sampaikan. Ini hal yang kedua, segala sesuatu sudah ditakdirkan, sampai kehendak kita ditakdirkan oleh Allah, itu benar. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, segala apa yang kamu kehendak sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menakdirkan segala sesuatu sampai masuknya kita ke surga atau ke neraka. Tetapi di sisi yang lain Allah juga memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itulah yang kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana ketemunya antara ditakdirkan dengan ikhtiar kita sebagai manusia? Itu yang tidak bisa kita pahami, akhwat sekalian fiddin. Idza dzukirul qadar fa'amsiku. Kalau kita sudah berbicara soal takdir, memang kita tidak akan pernah bisa memahaminya secara tuntas. Yang perlu kita pahami hanya Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, tapi itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kemudian di sisi Allah, bahwa Allah tidak akan menzalimi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Itu hal yang pasti juga. Nanti suatu saat hal itu akan bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menakdirkan segala sesuatu tidak dengan semena-mena juga gitu. Allah memberikan kepada kita kehendak untuk menentukan segala sesuatu. Sekali lagi, titik temu antara keduanya tidak akan bisa dipahami secara tuntas, kecuali dengan membatalkan yang lain. Ya, ada orang yang percaya takdir sepenuhnya, nggak percaya ikhtiar. Ada orang percaya ikhtiar, akhirnya mencoba mentakwilkan takdir, tidak percaya lagi dengan takdir. Itu tidak boleh. Jadi Ahlus Sunnah mempercayai adanya takdir, tapi juga mewajibkan adanya ikhtiar, dan meyakini bahwa ikhtiar yang dipilih oleh seorang hamba itulah yang akan dinikmati hasilnya oleh seorang hamba.
Ya demikian, jadi kita tidak boleh berpikir takdir, karena takdir itu bukan urusan kita. Tapi sekali lagi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang menjadi ikhtiar kita. Sebatas itulah Allah akan memberikan pahala atau dosa bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk rasa sedih, benar ditakdirkan, tapi kita diperintahkan untuk menghindari kesedihan. Ya, kekufuran sudah ditakdirkan, tapi kita juga diperintahkan untuk menghindari kekufuran. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba. Sekali lagi, apa yang kita usahakan, kita niatkan, itu akan kita dapatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, Ustaz, doa sedih yang tadi dibaca berapa kali ya? Kalau doa kesedihan tersebut tidak ada batasan ya. Dibaca sebanyak mungkin. Kalau yang panjang tadi mungkin ya sekali dua kali saja tidak jadi masalah, tapi yang diperbanyak adalah yang bentuk zikir, subhanal azim, subhanal azim, subhanal azim, tanpa jumlah bilangan tertentu. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum. Yang namanya zikir itu dibaca secara berulang-ulang. Orang sekarang menyebutkan diwiridkan ya. Dibaca berulang-ulang, sekali lagi tanpa batasan waktu, sebanyak mungkin sampai kesedihan kita berkurang atau hilang. Kemudian selanjutnya, anak saya justru susah menangis atau tersentuh. Saya ingin dia menjadi anak yang bisa sedih agar bisa merasakan kesedihan orang lain. Iya. Jadi ya, tipikal orang memang beda-beda ya. Orang ada ditakdirkan sebagai orang yang punya jiwa kuat, jiwa tahan banting sehingga tidak mudah memperlihatkan kesedihan. Ingat loh, anak yang tampak tidak mudah bersedih bukan berarti dia tidak mudah bersedih. Karena kesedihan itu ada dalam hati. Tapi mungkin sebagian anak itu ada yang pandai menyembunyikan kesedihan, yang tidak mudah mengekspresikan kesedihan. Kalau orang tidak berurai air mata kan bukan berarti nggak bersedih. Ada orang kesedihan sampai gila tapi nggak pernah nangis. Iya, sudah sampai gila, ya, sedihnya sudah nggak ketulungan, tapi dia tidak pernah menangis, ya. Jadi ingat ya, kesedihan itu ada di dalam hati kita, tidak bisa menjustifikasi anak kita itu tidak mudah bersedih, salah. Dia punya hati, kita yakin ya, bahwa hati itu akan bergolak apabila terjadi sesuatu. Cuman ada sebagian anak yang mudah mengekspresikannya dalam tangis, kesedihan. Ada anak yang melankolis, ada yang enggak gitu ya. Ya, itu kan sifat dan bawaan atau karakter yang tidak bisa diubah. Jangan diubah. Karakter tidak bisa diubah. Tapi ajarkan anak untuk bersikap antisipatif dan responsif terhadap hal-hal yang baik. Jadi misalnya begini, ada orang mengalami kesedihan, ya ajar anak kita untuk gampang misalnya bersedekah, membantu. Soal kesedihan biarkan itu menjadi milik antara dia dengan Allah. Disimpan di hati dia, itu terserah dia. Yang penting dia responsif. Daripada kelihatan nangis-nangis tapi nggak nolong, kasihan si Fulan ya, sakit berbulan-bulan ya, si Fulan tiap hari nggak makan-makan ya, tapi punya duit banyak nggak mau nyumbang. Ya, lebih baik yang tenang-tenang tapi ngulurkan tangan, kan begitu. Ya, action itu lebih baik daripada ucapan, kan begitu ya. Jadi jangan memaksa anak untuk menjadi melankolis. Karena sekali lagi itu karakter yang tidak bisa dipaksa-paksakan. Tapi ajarkan anak untuk berbuat kebaikan, itu saja. Biasakan anak untuk responsif terhadap segala sesuatu. Ya, dengan cara yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, saya sering merasa takut, merasa minder, dan akhirnya tidak mudah bergaul, cenderung malu ketemu orang. Agak sulit berpikir karena sering penuh masalah dalam otak. Ini terjadi sejak 2 tahun lalu hingga sekarang. Ya, ini jelas gejala traumatik ya. Ada hal-hal yang menjadi trauma. Kecuali kalau ini dari kecil. Kalau ungkapan di sini adalah sejak kecil, bisa jadi itu memang merupakan karakter bawaan. Semua masalah terjadi karena adanya ya kasus perpisahan ya 2 tahun yang lalu ya. Ya ini yang menjadi trauma ya. Jadi sumber masalah itu yang harus kita temukan dulu. Kenapa kita bersedih? Kita temukan dulu. Ketika sudah kita temukan kenapa kita bersedih, barulah kita mengatasinya dengan cara yang sudah disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ya dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengetahui dulu pangkal daripada penyakitnya. Pangkal daripada rasa sedih itu sendiri muncul dari mana? Oh, karena ekonomi yang jatuh. Ya segera kita mengatasi diri ya. Bagaimana kita mengatasi
kondisi yang tiba-tiba berubah tadi, ya. Kita berhusnudzan kepada Allah. Cobalah husnudzan kepada Allah, ya. Bahwa Allah pasti akan menentukan hal terbaik bagi diri kita. Allah menyembunyikan sesuatu yang kita tidak tahu. Tawakal kepada Allah bahwa Allah pasti akan, kalau kita berusaha pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, ya. Lakukan hal terbaik, banyak berdoa, ya, banyak menemui teman, meminta nasihat dari teman-teman yang baik, banyak berdoa, banyak berzikir. Tapi sekali lagi, asal muasal dari kesedihan itu harus diketahui dulu, ya. Karena setiap kesedihan itu pasti ada asal muasalnya yang kemudian dari situ berkembang. Nah, kalau sudah berkembang akan mengubah kepribadian seseorang. Jadi penyedih, jadi artinya jadi susah bergaul seperti tadi dibilang tadi, ya. Jadi sifatnya sangat responsif, mudah marah, temperamental, mudah suudzon kepada orang lain. Nah, itu pangkal persoalannya harus diselesaikan dulu, ya. Jangan akhirnya hidup kita korbankan hanya karena satu kondisi yang menimpa kita. Sayang sekali, akan banyak yang menjadi korban dari musibah yang kita alami. Sudahlah, kalau emang musibah itu berat, biarlah kita sendiri yang menanggung beratnya musibah tersebut. Anak kita nggak usah ikut nanggung, tetangga kita nggak usah ikut nanggung, ya. Masa gara-gara ribut sama suami tetangga jadi ikut jadi korban? Mau keluar rumah ribut sama suami, ada tetangga senyum-senyum, apa senyum-senyum? Ada yang salah sama saya? Aduh, kan kasihan tetangganya nggak tahu apa-apa ikut dapat permasalahan, ya. Jadi sekali lagi, biarlah kesulitan menjadi milik antara kita dengan Allah saja. Kita obati dengan cara yang disunahkan Nabi tadi. Jangan jadikan orang lain sebagai korban dari kesedihan kita, termasuk anak-anak kita yang menjadi generasi penerus kita. Saya seorang ibu rumah tangga yang sering sekali dihinggapi rasa sedih hanya karena hal-hal yang sepele, ya, karena anak susah makan atau suami kurang perhatian dan lain-lain, ya. Saya kira banyak wanita yang juga punya sifat seperti itu, ya. Saya tidak mengatakan kebanyakan wanita, tapi banyak. Dalam arti wanita emang lebih perasa, lebih halus perasaannya, lebih mudah berubah-ubah perasaannya, lebih mudah mengalami kesedihan, lebih mudah mengalami bad mood. Itu karena memang wanita ditakdirkan sebagai pribadi yang lebih cenderung melankolis, ya, ketimbang laki-laki. Ada wanita-wanita yang mungkin punya sifat kebalikan, tapi itu jumlahnya lebih sedikit. Umumnya wanita demikian. Nah, ya, yang semacam ini kalau milih teman jangan yang sama-sama melankolis, ya. Pilih teman yang tegar. Jadi kalau kita bersahabatlah dengan orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Jadi kan ada budaya di tengah masyarakat kita, ya, kalau ada orang yang sedang kesusahan, itu langsung ucapkan turut berduka cita. Nah, ini dalam Islam ini salah. Kalau orang sedih itu bukan kita ikut sedih, yuk kita sama-sama sedih, yuk. Jangan. Dalam Islam itu kalau ada orang bersedih, apa? Takziah. Arti takziah apa? Menghibur. Malah kita hibur, kita senengin dia, kita gembirakan dia. Jangan malah ikut-ikut sedih. Itu salah, itu ungkapan yang salah, ya. Tidak perlu yang tidak perlu lestarikan, ya. Jadi dalam Islam kita perlu memilih teman-teman yang bisa mengisi kekurangan kita. Kalau kita orang yang mudah bersedih, ya, pilih teman yang ceria, yang mudah mengatasi masalah, yang easy going, gitu, ya, kalau kata orang Sunda, ya. Jadi gitu akan bisa insya Allah membantu kita. Bagaimana supaya kita tidak mudah bersedih, tidak mudah gundah? Ya, sekali lagi, segala bentuk perasaan itu harus dikelola. Kalau kita terbiasa mengelola perasaan, niscaya tidak akan mudah didominasi oleh perasaan. Misalnya seorang yang pemarah, temperamental, mungkin dia tidak bisa diubah jadi orang yang sama sekali tidak pemarah, tidak. Tapi bisa dinetralisir, bisa diminimalisir. Seorang yang melankolis berubah total tidak bisa. Bahkan ada sebagian ulama salaf mengatakan kalau orang menyangka, orang berkeyakinan seseorang akan bisa berubah karakternya, itu sama saja dia mengatakan sebuah gunung bisa pindah dari tempatnya. Karakter nggak bisa diubah. Umar bin Khattab orangnya keras, bisa berubah? Tidak. Cuman kerasnya bisa diarahkan menjadi keras yang bermanfaat. Saatnya beliau tidak keras, ya tidak keras. Itu kan itu. Utsman bin Affan sifatnya pemalu, Ali bin Abi Thalib orangnya cerdik,
Ya, Abu Bakar As-Siddiq orangnya sangat melankolis begitu ya, sangat penyedih. Itu sifatnya sampai mereka meninggal dunia tidak bisa berubah, tapi bisa diarahkan, bisa diminimalisir ya, sehingga tidak mengarah kepada kejelekan. Jadi wanita yang gampang bersedih nggak bisa dong diubah jadi orang yang seumur hidupnya menjadi orang yang sangat ceria terus, tidak bisa ya, tapi minimal bisa diubah, diminimalisir gitu ya, sehingga tidak lagi terlalu mudah bersedih. Kalaupun pemarah tidak lagi begitu gampang menjadi pemarah begitu ya. Jadi makanya kalau dalam hidup itu seorang itu merasa, oh saya nih pemarah tapi sekarang pemarah saya udah nggak seperti dulu, itu berarti sudah ada kemajuan ya. Nah, tapi kalau makin tua makin nggak tahu diri ya, marah makin pemarah yang menjadi makin penyedih, ini berarti perlu ada koreksi total ya dalam karakternya. Ya kemudian ini apa ya? Vanessa tadi ada akhir hurufnya, ini yang mana ya? Saya kurang jelas ini yang ditanyakan ya. Yang mana ini? Nanti mungkin nanti baca ini. Ya. Tapi yang kedua, pertanyaan kedua saya jawab dulu ya. Kita merasa sedih karena saudara yang kita cintai belum juga mendapatkan hidayah. Itu sedih, sekali lagi sedih yang berkualitas tadi ya. Sedih itu bukan untuk dihilangkan, tapi jangan sampai ya membuat kita larut lah dalam kesedihan ya. Nabi saja tidak bisa memaksakan hidayah kepada pamannya sendiri. Paman Nabi itu kurang apa lagi coba? Beliau sudah mengerti Islam, bahkan membela lagi, sudah membenarkan Nabi, membela Nabi, mengakui, bahkan meyakini Nabi itu sebagai Nabi sebelum beliau menjadi Nabi. Bayangkan apa kurangnya? Tapi ternyata tidak masuk Islam juga, karena hidayah itu di tangan Allah. Ya kalau kita ingat betul apa yang dialami Nabi tadi, jangan membuat kita bersedih hanya karena saudara kita belum mendapatkan hidayah. Belum kan berarti tidak. Kadang-kadang memang hidayah itu tidak melalui kita, tapi melalui orang lain. Coba buat orang lain untuk mendekati saudara kita melalui buku, melalui tulisan, nasihat orang lain, gak usah kita lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan membukakan hatinya. Tapi sekali lagi rasa sedih itu sedih yang berkualitas, karena sedih itu adalah sedih ketika saudara kita tidak terhidayahi. Ya, itu sedih yang berkualitas, tidak untuk dihilangkan rasa sedih itu. Ya, hanya jangan sampai mengganggu aktivitas kita, jangan sampai terlalu mendominasi perasaan kita saja. Itu saja. Apa? Astaghith. Oh, astaghith tadi ya. Bi rahmatika astaghith ya. Astaghith pakai ghin ya. Astaghithu. Ya, itu mungkin yang ditanyakan tadi, saya kurang bisa memahami tadi pertanyaannya, mohon maaf ya. Bi rahmatika astaghith ya, bi rahmatika astaghith. Ustaz barakallahu fik, Allah yabarik fik. Mohon nasihatnya atas beberapa sikap berikut ini. Boleh meminta tolong karena tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam beribadah akibat suami menikah yang didahului selingkuh. Waduh, dengan teman kerja lagi. Nah. Wah, ini kasus perselingkuhan ya. Menikah tapi dahului dengan selingkuh. Maaf, ini untuk pertanyaan ini mungkin saya bisa rekomendasikan, mungkin nanti bisa tanya langsung ke saya. Nanti bisa tanya ke panitia, nomor telepon saya, bisa melalui WhatsApp mungkin, karena mungkin ini persoalannya mungkin saya kira bukan persoalan sederhana ya. Jadi kayaknya jawaban singkat saya khawatir tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Ya, jadi saya harus tahu mula pertama persoalannya, tidak usah digambarkan jelas-jelas, identitas nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa ya, disembunyikan saja. Tapi persoalannya coba didetilkan, penyebabnya bagaimana. Nanti insya Allah akan kita coba carikan ini apa namanya ini. Tapi secara umum yang jelas, kalau ini bisa menimbulkan kesedihan ya wajar dan normal-normal saja kalau ini terjadi. Bagaimana orang-orang yang tidak bersuami bisa meraih surga semudah orang-orang yang bersuami? Waduh, ini
pertanyaan yang harus didudukkan dulu ya. Letak pertanyaan bagaimana? Kalau orang-orang yang kemudian belum bersuami karena belum mendapatkan jodoh, tetap bisa mendapatkan kebaikan kok, ya. Karena wanita itu menjadi salihah karena banyak hal, ya. Dengan dia menjaga ifah kesucian dia, itu sudah merupakan harga terbesar bagi seorang wanita muslimah. Apabila dia meninggal dunia dalam kondisi demikian, insya Allah sorga sebagai balasannya. Tapi kalau persoalannya adalah wanita itu enggak mau nikah, nah ini jadi persoalan. Yang enggak mau menikah itu jelas bukan sunnah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. La rahbaniyata fil Islam, tidak ada hidup kependetaan dalam Islam. Jadi tidak nikah, menjomblo seumur hidup diniatkan itu gara-gara frustasi enggak mau nikah lagi. Nah, ini enggak boleh dalam Islam ya, harus dihindari. Sekali lagi ya. Sekali lagi itu tidak boleh. Tapi untuk pertanyaan pertama saya harapkan nanti bisa dikomunikasikan lagi nanti lewat WhatsApp atau lewat yang lain supaya insya Allah bisa kita berikan jawaban secara lebih tuntas. Karena sekali lagi ini persoalan yang menurut saya kompleks ya, tidak sederhana ya. Takut jawabannya akan terlalu singkat dan akhirnya tidak menyelesaikan. Kemudian kesedihan identik dengan air mata. Bagaimana mengatasi kesedihan yang memuncak agar tidak mengeluarkan air mata? Jangan ya, air mata biarkan mengalir ya, tidak dilarang seperti Nabi menyebutkan tadi ya, al-ainu tadmu, mata boleh bercucuran air mata, wal qalbu yahzan, hati boleh bersedih, wala aqulu illa ma yarda rahman, tapi aku hanya mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah Ar-Rahman ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita tidak melanggar hukum Allah dengan kesedihan yang ada. Jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut sehingga mengganggu aktivitas kita. Itu saja yang perlu diatasi. Tapi soal air mata biarkan, nggak jadi masalah. Ya, biarkan air mata itu mengalir. Apabila itu bisa meringankan sebagian di antara penderitaan kita, biarkan mengalir. Nabi saja menangis. Ya, ma hadza ya Rasulullah, apa-apaan wahai Rasulullah? Innaha rahmatun. Sesungguhnya itu adalah rahmat yang Allah ciptakan fi qulubi ibadih, pada hati para hambanya. Jadi itu rahmat. Itu kasih sayang Allah. Jadi masalah, jangan sekali-kali dicoba tahan tuh nggak keluar, jangan. Justru akan sangat berbahaya apabila kesedihan itu disimpan di dalam hati saja. Karena takut dikatakan cengeng, agar tidak dianggap cengeng, gampang nangis. Ya, jangan, tidak masalah ya, dianggap cengeng, mau dianggap apapun juga ya. Nabi saja ditanya begitu sama sahabat, mahatihi, apa ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau nangis? Ya. Nabi ya menangisi anak orang lain yang meninggal dunia. Ya, bukan anak beliau tapi anak orang lain yang meninggal dunia, kemudian beliau menangis. Para sahabat bertanya demikian. Enggak usah kita hidup dengan komentar orang lain. Semua sikap kita itu pasti dikomentarin orang dengan baik atau buruk, kan begitu ya. Ada orang yang misalnya dimarahi, dia jawab. Kamu nih kalau dimarahin jawab terus. Nanti kalau kita diem, kamu nih kok dimarahi kok diem saja nggak respon. Apapun yang kita lakukan bisa dikomentari jelek sama orang lain, ya. Jadi kalau kita hidup dengan komentar orang lain itu seperti Luqmanul Hakim ya, dalam kisah yang berjalan menaiki keledai dengan anaknya. Ya, kok keledai dinaikin, akhirnya cuma ayahnya saja naik. Kok ayahnya naik, anaknya kasihan jalan, akhirnya anaknya yang naik keledainya. Kok anaknya enak-enakan naik, bapaknya jalan. Akhirnya susah, keledainya diikat, digendong saja. Nah, itu kisah, itu termasuk Israiliyat ya, bisa dipercaya bisa tidak. Ya, itu Israiliyat, termasuk Israiliyat, disebutkan pada beberapa kitab tafsir ya. Ya bisa benar, bisa enggak. Tapi ada pelajaran dari cerita tersebut ya. Cerita tersebut ya, jadi orang itu jangan hidup dengan komentar orang lain. Bisa dikatakan cengeng, nggak masalah cengeng, kalau itu memang benar nggak apa-apa. Ya, air mata itu rahmat. Kenapa kita harus merasa cengeng dengan menangis ya? Apalagi kalau menangis karena takut kepada Allah. Kemudian disebutkan juga di sini, karena kalau nangis mata saya sampai bengkak. Ya. Ada orang yang memang secara fisik kalau nangis sedikit matanya mudah lembam, enggak jadi masalah, juga tidak menjadi persoalan. Ya, sehingga takut nanti orang lain tahu saya sedih. Ya,
kita tidak berniat demikian, ya. Kita tidak berniat demikian. Yang jelas kesedihan orang tahu itu nggak jadi masalah, asal kita tidak dengan niat mau ngasih tahu orang lain. Nabi ketika menangis di hadapan sahabatnya juga memperlihatkan kesedihan, nggak jadi masalah. Bahkan mungkin orang lain bisa membantu kita untuk mengatasi kesedihan, asal jangan dipamer-pamerin. Iya, malah matanya sengaja dikucak-kucak ya biar merah terus. Nah itu baru, ya itu mau demonstrasi namanya, nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya kita sering mengalami perasaan was-was, cemas misalnya akan melakukan perjalanan jauh dengan pesawat, kapal laut dan lain sebagainya. Muncul perasaan itu normal. Akhwat sekalian, makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita diminta untuk berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zala aw adrima aw dzalama aw ajhala aw yujhala alai. Dan seterusnya, doa-doa yang dianjurkan kalau kita keluar rumah melakukan perjalanan, tujuannya adalah agar kita dimudahkan Allah, diberikan keselamatan. Itu normal, sangat normal sekali. Apalagi sekarang yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi di mana-mana. Prinsip kita, kalau kecelakaan terjadi itu tidak kenal tempat. Ya, Khalid bin Walid itu berusaha mati syahid, tapi akhirnya meninggal di atas pembaringan karena sakit. Ketika meninggal, dibuka bajunya, itu seluruh bagian bedak, bahkan bagian depan tubuhnya itu penuh dengan hujaman senjata. Bagian punggungnya nggak ada luka sedikit pun. Itu tandanya dia tidak pernah mundur dalam perang. Ya, dia betul-betul. Tapi dia kan nggak bunuh diri. Dia berjuang, berjihad, tapi mengharapkan mati syahid. Kalau takdirnya sudah meninggal di atas kasur, ya meninggal di atas kasur. Ya kalau soal meninggal dunia lagi tidur, ya saya punya tetangga dulu tahun 80-an, mungkin ada yang ingat kejadian meledaknya Cilandak. Ya, Cilandak itu gudang peluru Cilandak. Lagi tidur di dalam kamar meninggal dunia karena rumahnya kena peluru. Anak sama orang tua dua semuanya meninggal. Tidur. Ada yang tidur di rumah, tiba-tiba kan ada truk nyasar, hantam rumahnya, hancur, meninggal dunia. Lagi tidur di rumah, siapa yang nyangka akan meninggal dunia ketabrak truk? Ketabrak truk itu harusnya kan di jalanan. Itu yang namanya takdir. Ya, dulu waktu di Medan sana kan orang tinggal di dekat bandara. Senang tinggal dekat bandara bisa ngelihat pesawat. Apa? Sebagian di antara mereka lagi itu meninggal dunia gara-gara ketimpa pesawat yang jatuh. Ya, siapa yang nyangka kalau sedang di rumah bisa ketimpa pesawat jatuh? Yang namanya maut bisa datang di mana saja, sehingga kita tidak boleh ya berlebihan di dalam rasa takut, tapi rasa takut itu saja ada, normal bagi kita ya. Ya, mungkin itu saja. Ya, waktunya ini maaf sudah selesai. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan yang belum bisa dibaca, saya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan lain kali bisa dilanjutkan. Untuk sementara saya cukupkan di situ saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi akhwat sekalian fiddin, bisa jadikan bekal dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.